Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang cukup baru dan ini adalah materi yang mungkin akan cukup menarik ya bagi teman-teman. Yakni kita akan membahas perpajakan atas transaksi perdagangan aset kripto. Inilah pertama kalinya ketentuan perpajakan mengatur secara khusus terkait dengan instrumen investasi ya teman-teman. Yang mana instrumen investasi itu adalah investasi yang di Indonesia tergolong baru dan juga sedang booming terutama di kalangan milenial untuk saat ini. Yang mana untuk perpajakan untuk transaksi perdagangan aset kripto itu diatur pada PMK nomor 68 garing PMK 03 tahun 2022. Oke, sebelum kita memasuki lebih jauh aturan terkait dengan perpajakan untuk aset kripto, mari kita berkenalan dulu dengan karakteristik dari aset kripto ya. Mungkin beberapa dari teman-teman viewers ada yang belum familiar ya dengan aset kripto. Jadi mungkin teman-teman memahami bahwa kripto itu dari kepanjangannya ya, cryptocurrency, mungkin teman-teman ada yang eh, memahami bahwa cryptocurrency itu adalah currency atau mata uang. Tapi sebenarnya apakah cryptocurrency ini adalah uang yang berlaku di Indonesia? Ya, sebenarnya cryptocurrency itu bukan merupakan mata uang yang sah di Indonesia. Karena cryptocurrency ini adalah salah satu bentuk mata uang virtual ya, sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 ayat 1 huruf A Peraturan Bank Indonesia nomor 19 garis miring 12 garis miring PBI garis miring 2017 bahwa virtual currency itu bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Maka kemudian secara praktis kita bisa pahami bahwa Bitcoin dan juga cryptocurrency lain yang beredar di Indonesia mungkin seperti Doge dan lain-lain itu bukan merupakan alat pembayaran yang sah di NKRI. Ini dipertegas di eh, press conference-nya BI nomor 16 garis miring 6 garis miring Dekom tahun 2014. Kemudian apakah cryptocurrency itu menjadi definisi di barang ya? Kita lihat di kajian Bapepti tahun 2020. Komoditi digital atau komoditi kripto yang eh, ada dalam sistem blockchain itu dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan sehingga masuk kategori komoditi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan bursa komoditi. Kemudian di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2014, aset kripto itu ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Artinya kripto itu adalah komoditi sebagaimana yang diatur dalam Bapepti dan Peraturan Menteri Perdagangan. Nah, baru kita masuk lebih dalam ya, terkait dengan aset kripto atau cryptocurrency ini sebagai komoditi dalam definisi Undang-Undang PPN. Kemudian muncul pertanyaan ya, karena kripto itu didefinisikan sebagai komoditi bukan merupakan mata uang ya, karena kalau kripto itu adalah mata uang maka praktis kripto bukan merupakan barang kena pajak. Tapi karena kripto adalah komoditi, apa kripto adalah barang kena pajak? Nah, kita lihat di Undang-Undang PPN pasal 1 angka 2. Barang itu didefinisikan sebagai barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Ya, jadi barang itu ada barang yang berwujud dan tidak berwujud. Nah, salah satu bentuk dari barang tidak berwujud adalah barang digital. Barang digital itu adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital yang meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalih wujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada peranti lunak multimedia dan atau data elektronik sebagaimana diatur di PMK 48 tahun 2020. Contoh barang digital itu apa? Contohnya adalah seperti film ya, yang mungkin teman-teman suka tonton di katakanlah Netflix seperti itu. Dan termasuk juga di dalam definisi barang digital ini adalah kripto. Maka kripto itu bukan mata uang.
sebagaimana dijelaskan di depan tadi, tetapi merupakan barang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Oleh karena itu, Undang-Undang PPN memandang kripto itu sebagai BKPTB atau barang kena pajak tidak berwujud. Artinya kripto ini adalah barang yang tentang PPN. Nah, sekarang kita berkenalan terlebih dahulu dengan gambaran secara umum proses bisnis untuk transaksi aset kripto. Mungkin teman-teman yang sudah berinvestasi di aset kripto sudah cukup familiar lah ya dengan proses bisnis dari aset kripto. Tapi akan kita coba jelaskan secara gamblang seperti itu atau secara umum saja. Jadi secara umum untuk investasi di aset kripto itu tidak terlalu jauh berbeda dengan instrumen investasi lainnya, tetapi ada sedikit perbedaan yang kentara antara investasi aset kripto dengan investasi yang lain seperti saham, reksadana dan lain-lain. Tentu di sini ada penjual dan ada pembeli. Ya. Nah, di sini kita lihat ada panah berwarna merah, itu adalah transaksi swap atau tukar menukar antar aset kripto yang dilakukan antara user 1 dengan user 2. Kita lihat di sini ada pertukaran logo B ini adalah aset kripto ya. Contohnya mungkin kita sederhanakan saja, contohnya kita sebut sebagai Bitcoin. Jadi di sini si A dan si B itu melakukan pertukaran aset kripto yang satu dengan aset kripto yang lain, misalnya Bitcoin dengan Doge, yang mana dilakukan melalui wallet atau exchanger yang ada di Indonesia. Contohnya di Indonesia itu wallet atau exchangernya adalah Pintu ya. Kemudian ada juga yang warna hijau. Nah, warna hijau ini adalah jual beli aset kripto dengan uang fiat atau uang kartal. Artinya di sini si A misalnya dengan si C, ya. Nah, di sini dia melakukan pembelian aset kripto. Si C itu membeli aset kripto, misalnya dia membeli Bitcoin. Kemudian si C itu menyerahkan kepada si A sebagai pemilik, seperti dia pemilik dari si aset kripto tersebut. Kemudian ada panah yang warna biru. Nah, ini adalah penukaran antara aset kripto dengan barang atau jasa. Sama dengan transaksi yang kedua tadi, tetapi penggantiannya bukan dengan menggunakan uang, tetapi dengan menggunakan barang atau jasa. Nah, yang membedakan paling jelas antara investasi di aset kripto dengan instrumen investasi yang lain adalah di sini, teman-teman. Kegiatan transaksi yang terjadi di wallet atau exchanger itu dilakukan yang namanya verifikasi oleh miner atau penambang. Nah, pertanyaannya apa yang dilakukan oleh penambang ini dan kenapa ada istilah penambang? Mungkin teman-teman berpikir kalau penambang itu seperti penambang emas ya. Kita lihat ilustrasinya di slide selanjutnya. Untuk memudahkannya, teman-teman bisa membayangkan aset kripto itu seperti sebuah emas. Ya. Ibaratkan aset kripto itu adalah sebuah emas. Emas itu adalah mineral yang terletak di dalam permukaan bumi yang jumlahnya terbatas dan harus ditambang dengan menggunakan sumber daya tertentu. Ya, sederhananya misal di tambang emas yang ada di Freeport seperti itu ya. Tentunya untuk penambang emas di Freeport, teman-teman itu harus memiliki sumber daya. Baik itu sumber daya manusia, sumber daya uang, mesin, dan lain-lain. Termasuk juga tentunya keilmuan terkait dengan menambang emas. Sama dengan kripto. Kripto itu di dunia ini diterbitkan dalam jumlah yang terbatas. Untuk bisa kita memperoleh kripto, itu perlu ada kegiatan penambang seperti halnya emas ya. Nah, di sini kita lihat mining is a computational process ya. Jadi penambangan di kripto itu kita definisikan sebagai kegiatan komputasi atau kegiatan matematis seperti itu ya. Yang memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengkonfirmasi transaksi yang ada di exchanger atau di wallet tadi, yang tentunya kegiatan konfirmasi transaksi ini tentunya memerlukan kekuatan dari perangkat komputer, yang mana dari transaksi ini akan membuat yang namanya blok.
yang mana nanti blok ini akan dimasukkan dalam rantai kegiatan blockchain lain juga. Makanya dia disebut sebagai blockchain. Itu yang pertama. Kemudian tujuan dari tambang kripto yang kedua adalah untuk mengisu atau menerbitkan Bitcoin yang baru atau menerbitkan aset kripto yang baru dalam setiap blok transaksi. Nah, Bitcoin ini atau si aset kripto ini adalah nanti dimasukkan tentunya ke dompet dari atau dimasukkan ke rekening dari si penambang, yang mana artinya si aset kripto yang berhasil ditambang ini nanti akan dimasukkan ke dalam blockchain transaksi dan tentunya penambang itu akan mendapatkan imbalan. Imbalannya tentu saja dalam bentuk Bitcoin contohnya atau dalam bentuk si aset kripto tersebut. Proses secara sederhana dari penambangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penambang itu mengelompokkan sejumlah transaksi dalam satu, ya katakanlah calon blok seperti itu ya, atau apa yang akan mereka buat sebagai blok transaksi. Kemudian jaringan itu memverifikasi bahwa calon blok ini adalah valid. Nah, nanti dari calon blok ini nanti akan muncul ya seperti itu, muncul yang namanya hash code atau kita sebut sebagai hexadecimal code. Nah, hexadecimal code ini adalah nanti dikombinasikan dengan hash code dari blok yang sedang dibuat, dan nanti setiap dari penambang itu berlomba-lomba untuk bisa menyelesaikan hash code dari calon blok transaksi ini, sehingga siapa yang lebih dulu menyelesaikan transaksi yang matematis itu, dialah yang akan memperoleh si Bitcoin atau memperoleh si koin kripto tadi. Jadi siapa yang lebih dulu menyelesaikan kegiatan yang kita sebut dalam istilah kripto sebagai proof of work, itu nanti akan menghasilkan satu solusi atau menghasilkan satu jawaban, dan solusi ini akan menghasilkan blok tadi dimasukkan ke dalam yang namanya kita sebut sebagai blockchain. Supaya apa? Supaya tujuan dari kegiatan menambang ini adalah agar tidak ada dua aset kripto yang digunakan untuk satu transaksi yang sama. Oke, itu sekilas terkait dengan proses bisnis dari si aset kripto. Sekarang kita masuk ke gambaran umum dari pengaturan aset kripto. Oke, di dalam aturan ini terkait dengan aset kripto itu diatur yang pertama adalah kegiatan perdagangan, kemudian adalah layanan exchanger, dan yang ketiga adalah mining atau penambangan. Nah, tiga ini adalah apa-apa saja yang diatur lingkupnya dalam PMK terkait dengan aset kripto. Yang pertama adalah kegiatan perdagangan. Nah, perdagangan ini meliputi jual beli aset kripto dengan mata uang fiat atau mata uang kartal, dalam hal ini misal seperti menggunakan rupiah atau US dollar. Kemudian ada juga tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya atau swap. Dan yang ketiga adalah tukar menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto dan atau jasa. Itu adalah tiga macam contoh transaksi sebagaimana yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian adalah kegiatan layanan exchanger. Exchanger ini memfasilitasi antara lain yang pertama kegiatan jual beli, kemudian tukar menukar antara aset kripto atau swap atau dompet elektronik atau e-wallet seperti itu. Nah, di sini exchanger bertugas sebagai pemungut pajak atas perdagangan aset kripto. Jadi kuncinya di sini ya, kegiatan pemungutan pajak dilakukan oleh exchanger. Kemudian yang ketiga adalah mining atau penambangan. Nah, di sini lingkup yang diatur dalam PMK PPN terkait dengan perpajakan aset kripto ini adalah yang pertama jasa verifikasi transaksi aset kripto dan atau jasa manajemen kelompok penambangan aset kripto atau mining pool. Jadi untuk kegiatan penambangan aset kripto itu bisa dilakukan dengan cara solo mining atau dengan mengelompok dalam yang namanya kita sebut sebagai kelompok penambang aset kripto atau mining pool.
Barulah kita masuk ke teknis dari perpajakan untuk transaksi perdagangan aset kripto. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE, yang mana meliputi exchanger dan e-wallet, itu melakukan pemungutan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. Nah, PPMSE ini tidak hanya sebatas PPMS yang ada di dalam negeri, tetapi juga PPMS yang ada di luar negeri sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan PPMSE. Kemudian pemungutan pajak itu dilakukan oleh PPMSE sepanjang penjual dan atau pembeli berada di dalam daerah pabean. Nah, kita lihat untuk pajak yang diatur itu ada dua. Ada PPN dan ada PPh 22 final. Kita lihat untuk PPN. PPN itu menggunakan skema besaran tertentu. Besaran tertentu PPN itu dikenakan pada pembeli atau penerima aset kripto sebesar 0,11% jika exchangernya terdaftar di Bapepti, atau 0,22% jika exchangernya tidak terdaftar di Bapepti. Nah, tarif 0,11 atau 0,22% ini berlaku atas DPP dari nilai transaksi aset kripto. Itu untuk PPN. Nah, sekarang untuk PPh pasal 22 final, ini dikenakan kepada penjual atau yang menyerahkan aset kripto. Tarifnya adalah sebesar 0,1% jika exchanger terdaftar di Bapepti dan 0,2% jika exchanger tidak terdaftar di Bapepti. Cuman ya, untuk tarif ini adalah dari nilai transaksi aset kripto. Kemudian dikecualikan sebagai pemungut PPh adalah PPMSE yang hanya berfungsi sebagai e-wallet saja atau mempertemukan penjual atau pembeli tanpa melakukan fasilitas transaksi seperti itu ya. Kemudian untuk besaran tertentu PPN, pajak masukan yang sehubungan dengan penyerahan aset kripto tidak dapat dikreditkan oleh penjual. Kita akan lihat di sini contoh pajak atas transaksi perdagangan ya. Kita lihat contoh transaksi yang pertama. Di sini penjual A melakukan penjualan aset kripto berupa Bitcoin ya, atau koin B seperti itu kepada pembeli B. Penjualan itu dilakukan sebanyak 1 unit koin dengan harga 10 juta rupiah. Kemudian transaksi dilakukan di Exchanger X, sebuah platform pedagang fisik aset kripto atau PFAK, kita akan sebut selanjutnya sebagai PFAK, yang terdaftar di Bapepti. Maka di sini Exchanger X itu memungut PPN dari pembeli B, karena PPN itu adalah pajak yang sifatnya pajak objektif dan pajak konsumsi, sebesar 10 juta rupiah dikalikan dengan 0,11%. Maka PPN dipungut adalah sebesar 11.000 rupiah. Kemudian PPh pasal 22 dipungut exchanger dari penjual A sebesar 10 juta rupiah dikalikan dengan 0,1%, maka PPh itu dipungut sebesar 10.000 rupiah. Sebagai catatan, dalam transaksi swap, kedua belah pihak menjadi penjual dan juga pembeli. Maka di sini exchanger itu melakukan saling pungut seperti itu ya. Jadi exchanger memungut PPN dan PPh dari kedua belah pihak. Karena di sini dalam transaksi swap itu ada 2 kali penyerahan aset kripto. Penjual menyerahkan aset kripto, pembeli juga menyerahkan aset kripto seperti itu ya. Kemudian jika exchanger bertindak sebagai penjual atau pembeli, maka ketentuan perpajakannya sama dengan ketentuan transaksi perdagangan aset kripto. Dan sederhananya, pihak yang melepas aset kripto itu menjadi penjual. Maka penjual akan dikenakan PPh, dan pihak yang menerima itu adalah pembeli, yang mana akan dikenakan PPN. Oke, kita lihat contoh transaksi yang kedua. Ini adalah transaksi swap. Nah, di sini pihak A memungut 0,5 kripto Y. Ya, dia memiliki 0,5 kripto Y dan melakukan
transaksi tukar menukar atau swap dengan pihak B untuk 15 kripto Z. Lalu pada tanggal transaksi diketahui nilai konversi ke rupiah untuk satu koin aset kripto Z itu adalah 4 juta rupiah. Transaksi dilakukan di Exchanger X, sebuah platform PFAK yang terdaftar di Bapepti. Catatan di sini kita lihat ya, dalam transaksi swap kedua belah pihak masing-masing menjadi penjual dan masing-masing juga menjadi pembeli. Artinya ada 2 kali pemungutan PPN dan 2 kali pemungutan PPH. Dan nilai kripto itu dianggap setara. Maka di sini Exchanger X memungut dari pihak A PPN sebagai pembeli kripto Z sebesar 60 juta rupiah. 60 juta ini dari 15 dikalikan dengan 4 juta rupiah, yaitu sebesar 60 juta rupiah. Dikalikan dengan 0,11%. Memungut dari pihak A sebesar 66.000 rupiah PPN-nya. Kemudian untuk PPH pasal 22, pihak A ini dia melepas setengah kripto Y yang dia miliki. Nah, setengah kripto Y ini, karena tadi nilai kripto dianggap setara, karena hanya ada transaksi swap tanpa adanya penambahan nilai uang di situ, maka di sini untuk pihak A itu dipungut PPH pasal 22 sebesar 60 juta juga. Dikalikan dengan 0,1%, yaitu PPH dua-duanya adalah 60.000 rupiah. Lalu dari pihak B ini dia dipungut PPN selaku pembeli kripto Y dengan besaran 60 juta rupiah, kita kalikan dengan 0,11%. Maka di sini dia dipungut PPN 66.000 rupiah dan dia dipungut PPH pasal 22 sebagai pelepas atau sebagai penjual dari kripto Z sebesar 60 juta rupiah dikalikan dengan 0,1%, yaitu dia dipungut PPH 22 60.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke pajak atas jasa penyediaan sarana elektronik atau exchanger. Untuk pajak atas jasa layanan exchanger itu sama ya, ada PPN dan PPH. Untuk PPN itu adalah dikenakan atas jasa kena pajak pada umumnya. Ya, karena di sini exchanger itu menyediakan jasa. Ya, maka jasa ini adalah jasa yang dikenai PPN sebagaimana diatur di Undang-Undang PPN. Ketentuan PPN yang berlaku itu seperti mekanisme umum dari PPN, seperti pemungutan PKP, pemungutan PPN dari penerima jasa, kemudian penyetoran PPN, dan juga pelaporan dari PPN itu sendiri. Lalu untuk PPH itu adalah penghasilan, ya objeknya adalah penghasilan berupa imbalan atas jasa yang disediakan oleh exchanger. Kemudian atas imbalan jasa ini dia dikenakan PPH sesuai dengan aturan ketentuan dan tarif umum. Nah, ini adalah contoh layanan jasa dan penghasilan yang bisa diterima oleh exchanger. Yang pertama adalah jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto. Kemudian adalah jasa penarikan dana atau withdrawal. Yang ketiga adalah penyerahan jasa deposit. Kemudian yang keempat ada penyerahan jasa pemindahan atau transfer aset kripto antar e-wallet. Kemudian penyediaan dan atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto atau dompet elektronik atau e-wallet. Dan jasa-jasa lain sehubungan dengan aset kripto. Oke, itu tadi adalah ketentuan perpajakan untuk penyedia jasa. Sekarang adalah ketentuan perpajakan untuk jasa verifikasi transaksi pada blockchain atau perpajakan atas penambangan aset kripto. Nah, di sini untuk penambang atau miners itu melakukan kegiatan layanan verifikasi transaksi aset kripto dan mendapatkan insentif sebagaimana yang saya jelaskan tadi berupa penghasilan dari sistem aset kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi atau transaction fee, imbalan atas jasa manajemen mining pool, atau penghasilan lain dari sistem aset kripto dan atau penghasilan lainnya. Di sini berlaku juga sama ya, besaran tertentu PPN dan PPH pasal 22 final. Untuk PPN itu berlaku besaran tertentu
itu adalah sebesar 1,1%. Dikalikan dengan nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima. Tentunya di sini miners atau penambang itu merupakan pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu untuk PPh pasal 22 final, yaitu tarifnya adalah 0,1% dikalikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh. Nah, di sini tidak termasuk penghasilan berupa imbalan atas jasa manajemen kelompok penambang aset kripto atau mining pool. Kita masuk ke ketentuan lainnya. Terkait dengan transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing, maka nilai dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang berlaku pada saat pemungutan PPN dan atau PPh. Singkatnya, ketika ada transaksi yang menggunakan mata uang asing, misalnya menggunakan mata uang dolar, maka di sini nilai transaksi itu dikonversi menggunakan kurs KMK ketika terjadi pemungutan PPN dan atau PPh. Kemudian untuk transaksi yang tidak melibatkan mata uang fiat, dalam hal ini tidak melibatkan mata uang kartal seperti itu, hanya melibatkan aset kripto saja. Contohnya adalah terkait dengan transaksi swap. Maka nilai aset kripto itu dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan berdasarkan kepada yang pertama, nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto atau nilai dalam sistem yang dimiliki oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE yang diterapkan secara konsisten. Untuk bukti pemungutan pajak atas transaksi perdagangan, ya ini adalah single dokumen. Nah, single dokumen pemungutan PPh dan PPN atas penyerahan aset kripto melalui PPMSE ini adalah dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi PPh dan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi sebagai dokumen tertentu bagi PKP penjual aset kripto. Ya, maka di sini single dokumen yang diterbitkan sebagai bukti pemungutan pajak itu adalah dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong dan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak seperti itu ya bagi PKP penjual aset kripto. Kemudian untuk penyetoran dan pelaporan oleh PPMSE. Nah, di sini untuk kegiatan penyetoran itu dilakukan setiap masa pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Dan kegiatan pelaporan dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak terakhir. Untuk PPN itu menggunakan SPT masa PPN 1107 pun yang sudah dimodifikasi. Dan untuk PPh pasal 22 itu dilaporkan menggunakan SPT masa PPh modifikasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan atau sampaikan di media sosial resmi Ditjen Pajak RI, di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram di Ditjen Pajak RI. Atau teman-teman juga bisa bertanya di live chat di www.pajak.go.id. Atau teman-teman juga bisa tanya melalui layanan klik pajak di 1500-200. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.